Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita kembali lagi pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang kali ini kita akan mencoba membahas tentang data dan pengukuran data. Ya, data itu apa sih sebenarnya, gitu kan? Jadi data dalam hal ini itu adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi ataupun keterangan. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif, menunjukkan fakta atau juga dapat didefinisikan data merupakan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, ya. Jadi data itu istilahnya bahan mentah ya. Bahan mentah. Kalau kalian masih ingat piramida eh, piramida pengetahuan ya, basic awal munculnya sebuah eh, pengetahuan dan kebijaksanaan itu diawali dari data ya, data. Kalau definisi letterlek dalam hal perkembangan teknologi, mungkin data itu adalah kumpulan dari sebuah datum ya. Tapi dalam hal ini terkait dengan metodologi penelitian, jadi data itu merupakan fakta ataupun realitas sosial yang ada. Contohnya, ya, orang berkunjung ke perpustakaan di pagi hari, itu data. Ada mahasiswa meminjam buku jumlahnya 3, itu data. Ada judul buku ya di dalam susunan rak, itu juga data ya. Desain tatanan meja yang berjejer dan di sampingnya ada kursi, itu juga data. Jadi data itu ya seperti itu ya. Data itu tidak akan bisa berubah menjadi informasi tanpa kita mengolah terlebih dahulu ya. Data ya hanya data ya, maka kita perlu mengolah ya, menganalisa hingga itu bisa menjadi sebuah informasi dan kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian syarat-syarat data yang baik ya, satu harus akurat ya. Data itu harus akurat, harus relevan dan up to date. Data itu harus benar ya, harus sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada saat itu juga. Saat itu juga berarti itu termasuk data yang up to date ya, data yang terkini, data yang masih viral gitu kan. Relevan itu maksudnya data itu sesuai dengan kebutuhan seseorang. Kalau kalian semisal saya sedang membutuhkan buku tentang minat baca, ya kalian harus mencari referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan minat baca yang relevan dengan kebutuhan penelitian kalian atau tugas kalian, seperti itu. Jadi itu seperti itu ya. Oke. Jadi kalau dikelompokkan data itu ada beberapa macam ya. Jadi kalau menurut cara memperolehnya ya, ada 2 cara memperoleh data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Maksudnya adalah semisal kalian menjadi seorang peneliti, kalian mencari data dengan menyebar kuesioner, dengan melakukan observasi di lapangan, dengan mewawancarai seseorang ataupun informan. Itu adalah data primer, data yang kalian peroleh langsung dari sumbernya. Itu data primer. Kemudian ada data sekunder, data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Contohnya data sekunder itu transkrip wawancara, ya, berita di majalah, di koran, ya, di berita online, buku, ya, jurnal, baik itu jurnal cetak maupun online, ya, itu data sekunder. Yang fungsinya apa? Yang fungsinya adalah data sekunder ini akan menjadi penyokong, menjadi pendukung data primer yang kalian punya.
gitu. Jadi tentu kalau kalian nanti semisal melakukan penelitian skripsi ataupun bikin artikel jurnal, maka yang paling penting itu adalah data primernya, ya, data primer. Dan kemudian data primer itu ketika sudah berada di bab 4 ya, harus melakukan analisa data, temuan data ya. Dari temuan data primer itu kemudian kalian menggunakan data-data sekunder untuk menganalisa. Apakah itu nanti sifatnya menerima data yang sudah diolah ataupun menolak ya, ataupun membantah ya, itu tergantung analisa. Kemudian kalau eh, diurutkan berdasarkan waktu ya, bukan diurutkan, dilihat dari waktunya ya. Ada yang namanya data time series ya. Adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Jadi data itu dikumpulkan setiap periode tertentu. Ya, setiap periode tertentu. Contohnya apa? Contohnya sensus penduduk ya. Sensus penduduk itu dilakukan setiap, saya nggak tahu berapa periode, tapi setiap tahun kayaknya ada ya. Mungkin setiap periode 4 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Jadi sensus penduduk itu terus dilakukan bertahap, dan itu apa tujuannya? Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk di Indonesia. Berapa yang berapa yang lahir, berapa yang meninggal ya, jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Kemudian tingkat pendidikannya sampai apa gitu kan. Penghasilannya sampai berapa per bulan ya. Ya, rubahnya bagaimana ya. Sampai apakah memiliki penghasilan lain gitu. Ya, itu data time series ya. Contohnya adalah sensus penduduk. Kemudian ada data cross section ya, data yang dikumpulkan pada suatu periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan ya. Jadi kalau cross section itu adalah data yang dikumpulkan pada satu periode tertentu. Semisal contohnya adalah data pemilih tetap pada pemilu ya. Jadi orang bisa menyoblos, orang bisa mengikuti pemilu itu jika sudah berusia 17 tahun ke atas ya. Maka perlu didata berapa jumlah pemilih tetapnya. Nah, itu. Maka seperti itu, ada data. Atau survei-survei terkait dengan pemenangan calon tertentu, misal survei lembaga LSI, Lembaga Survei Indonesia ya, mengeluarkan jumlah angka elektabilitas salah satu pasangan calon ya, seperti itu. Ya, itu kan hanya dilakukan beberapa periode saja, tidak bertahap dan berulang kali dalam satu masa gitu kan. Oke, itu pengelompokan data. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya, ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Kalau kualitatif pasti itu bukan angka ya. Jadi berupa data itu berupa pernyataan. Ya, pernyataan kalimat itu kan, rasa gitu ya. Jadi data kualitatif itu bisa jadi kalimat, perkataan, ngomong gitu. Tapi bisa juga berupa rasa. Ya, rasa. Ketika wawancara, semisal orang yang diwawancara itu tiba-tiba menangis ketika menceritakan tentang pengalaman dia ditinggal oleh suaminya gitu. Itu juga data ya, itu juga data. Kemudian ada data kuantitatif ya, data yang berupa angka ya. Dan nanti itu akan diolah menggunakan perhitungan statistik. Jadi karena kita akan menggunakan kuantitatif, karena kuliah kita adalah metodologi penelitian kuantitatif, maka hal-hal ini berkaitan dengan angka nantinya ya. Oke, sekarang adalah metode pengumpulan data ya. Jadi data itu bisa dikumpulkan dengan
beberapa metode. Yang pertama itu wawancara, ya. Wawancara kita melakukan wawancara dengan informan ataupun orang yang kita ajak bicara, ya. Biasanya wawancara ini bisa membawa alat perekam ya untuk merekam apa saja yang dibicarakan, ya. Dan wawancara ini ada dua tipenya, ya, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman terstruktur, ya, pedoman wawancara terstruktur, dan tidak menggunakan pedoman wawancara atau biasa disebut tidak struktur. Maksudnya adalah kalau pakai pedoman struktur, ya, pedoman wawancara struktur, berarti ya, pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada listnya. Setelah ini pertanyaan tentang ini, pertanyaan tentang ini. Tapi kalau yang tidak struktur, maka yang orang itu ngobrol, ya, kayak ngobrol biasa, seolah-olah tidak sedang melakukan penelitian, tapi mengobrol dan membahas sesuatu yang sedang diteliti. Itu keahlian-keahlian seperti itu perlu dilatih, ya, perlu dilatih selama kita masih belajar, ya, terutama masih kuliah. Kemudian observasi, ya, adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan, ya, sehingga dapat secara jelas gambaran objek olahraga. Jadi kalau observasi, peneliti itu bisa langsung melihat lokasinya seperti apa, di mana, bagaimana kejadiannya, jam berapa, itu. Kemudian ada yang namanya kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik, ya. Ya. Kuesioner itu ada dua tipenya, kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka, ya. Kalau kuesioner terbuka itu angket itu ataupun kuesioner itu bisa diisi secara panjang lebar oleh responden, ya, oleh responden. Jadi dijawab panjang gitu, pakai kalimat gitu, berparagraf gitu. Itu kalau terbuka. Tapi kalau tertutup, jadi responden itu hanya menjawab ya, tidak, hanya mencentang jawaban tidak, ya, suka, tidak suka, nggak tahu, tahu, ya, seperti itu. Itu jenis-jenis pertanyaan yang bisa dijawab karena terbatas oleh skala pengukurannya. Ya, tidak, suka, tidak suka, sangat suka sekali, begitu. Misal itu kuesioner. Dan kalau kuantitatif, ya, perlu kalian ingat bahwa alat untuk mengumpulkan data kuantitatif, ya, itu lebih banyak dengan menggunakan kuesioner ataupun angket, ya. Ya, ini kalian harus ingat, jangan sampai kalian terbalik, ya. Loh Pak, kan ada wawancara. Iya, wawancara itu memang ada, tapi wawancara itu lebih pada digunakan oleh mereka yang menggunakan metodologi kualitatif, ya. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke skala pengukuran, ya. Ada skala, ada jenis-jenisnya. Skala pengukuran itu ada skala nominal, ordinal, interval, rasio, ya. Kemudian skala pengukurannya ada skala Likert, ada skala Goodman, ada skala semantik diferensial, dan rating scale. Kita coba bahas satu dulu. Skala nominal, yaitu skala yang diberikan pada suatu objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya. Hanya sekedar label ataupun kode saja. Semisal contohnya, ya, skala nominal, ya, laki-laki diberi kode 1, perempuan atau wanita diberi kode 2. Hanya itu saja, sebatas itu saja, tidak untuk diartikan lebih jauh, ya. Angka 2 misalnya, angka 2 untuk wanita bukan berarti lebih baik daripada angka 1 untuk pria, ya kan? Karena datanya adalah data nominal, ya.
data nominal. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori, ya, ada kategorisasi ya di dalamnya, sekaligus melakukan ranking terhadap kategori atau data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang, mulai tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Contohnya ya, tingkat pendidikan di Indonesia itu mulai TK sampai sarjana, sampai magister, sampai doktor. Itu kan kalau bisa diurutkan. TK 1, sekolah dasar 2, SMP 3, SMA 4 ya, diploma 5, sarjana 6, magister atau master 7 ya. Ini skala ordinal. Jadi urutan-urutan itu sudah punya makna tersendiri. Tingkatan-tingkatan itu sudah punya makna tersendiri ya. Kemudian skala interval ya adalah suatu skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak ya, interval antar tiap objek itu sama. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah jawaban di kuesioner itu nanti itu akan kalau menggunakan skala Likert, skala Goodman, ya itu kurang lebih ada jawabannya setuju. STS itu ya, STS itu sangat tidak setuju, TS itu tidak setuju, N itu netral, S itu setuju, ST sangat setuju. Ya, sangat setuju. Salah, itu bukan S tapi SS ya. Sangat setuju. Jadi yang satu S sangat tidak setuju dikasih nomor 1, tidak setuju dikasih nomor 2, netral dikasih nomor 3, setuju dikasih nomor 4, ST, SS atau tadi salah ST ya. SS itu sebenarnya yang benar SS, SS diberi nilai 5. Ini adalah kategori skala interval. Jadi jarak antara STS dengan TS itu sama. 1 ya kan jaraknya. TS dengan N itu juga 1 jaraknya. N dengan S itu juga 1 jaraknya. S dengan SS 1. Itu skala interval. Skalanya begitu dan intervalnya sama. Gitu. Kemudian ada skala rasio, ya, skala interval yang memiliki dasar ataupun base value yang tidak dapat diubah, atau skala yang memiliki sifat skala nominal, skala ordinal interval dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Contohnya IPK 0,4,0 gitu kan. IPK 4,0 itu berarti apa? Ya berarti dia pandai, lebih pandai daripada yang 3,5 ya kan. Contoh lagi, berat badan Karina 40 kilo, berat badan Roni 60 kilo. Rasio berat Roni dibandingkan Karina adalah 3/2 gitu kan. Nah, angka 3/2 itu punya nilai, punya makna, base value, ada maknanya, ada artinya. Artinya apa? Bahwa berat Roni itu memiliki berat badan lebih berat daripada Karina, gitu kan? Itu skala rasio. Kemudian skala pengukuran, ya. Yang pertama adalah skala Likert. Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tertentu. Ya. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi. Jadi bagaimana sikap Anda tentang pengguna perpustakaan yang hanya datang ketika ada ujian, gitu kan. Bagaimana persepsi Anda tentang layanan referensi, misal judulnya seperti itu. Kalau judul-judul seperti itu ya, topik-topik penelitian seperti itu bisa menggunakan skala Likert ini ya. Kemudian jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif ya. Contohnya seperti ini. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat setuju. Sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Selalu, sering, kadang-kadang ya.
Ini skala Likert ya. Nanti tinggal kita menggunakan yang mana gitu kan. Oke. Contohnya skala Likert, sangat setuju, selalu, sangat positif diberi skor 5. Setuju, sering ataupun positif diberi skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang, netral diberi skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. Sangat tidak setuju, tidak pernah diberi skor 1. Itu skala Likert. Kemudian ada skala Goodman. Skala Goodman itu merupakan skala yang mempertegas jawaban. Kalau tadi itu ada skala Likert kan ada sangat tidak setuju, ragu-ragu itu kan, setuju, sangat setuju itu kan. Itu kan belum mempertegas. Tapi kalau kalian menghendaki jawaban yang tegas, apakah Anda laki-laki? Ya dan tidak. Apakah jawaban jenis kelamin Anda apakah Anda suka dengan gaya kepemimpinan instansi Anda? Jawabannya ya dan tidak, gitu kan? Ya, suka dan tidak suka. Ya. Nggak mungkin jawabannya ragu-ragu itu. Maka skala Goodman itu untuk membatasi itu, menegaskan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, skala Goodman. Kemudian ada semantik diferensial. Skala ini untuk mengukur sikap bentuk tersusun dalam suatu garis kontinum. Jawaban sangat positif terletak pada sisi kanan, jawaban sangat negatif terletak pada sisi kiri. Nah, jadi contohnya seperti ini. Gaya kepemimpinan mungkin netral, ya, dipilih angka 3. Tepat janji, gaya kepemimpinan pemimpin kita itu suka menepati janji. Oh iya, angka 5, pilih angka 5. Suka bersaudara. Oh, kadang-kadang ya wis 4 gitu kan. Atau 3 gitu. Suka memberi pujian. Suka banget berarti kayak angka 5 gitu. Mendominasi ya berarti angka 1. Itu kalau semantik diferensial. Kemudian rating scale ya. Dari ketika skala pengukuran sebelumnya, semua data kualitatif yang dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Ya, contohnya begini. Coba kalian beri nilai ruangan kerja kalian di kantor. Ya, kasih nilai 4 jika ruangannya sangat baik. Kasih nilai 3 bila cukup. Bila kasih nilai 2 jika kurang, kasih nilai 1 jika sangat kurang. Nah, jadi seperti itu. Itu rating scale, merating. Biasanya itu di pusat perbelanjaan, terutama swalayan-swalayan yang biasa kita ketemui di Indomaret, Alfamart ya, Giant, itu ada monitor yang biasanya disediakan agar pengunjung itu bisa langsung menilai ya, rating scale, memberikan rating dari pelayanan itu. Apakah Anda puas, tidak puas, ya. Kan ada emoticon itu. Itu untuk melihat rating kepuasan, ya. Jadi itu dulu ya kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.